Erick Thohir kaget dengan performa timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ternyata merasa takjub sekaligus kaget dengan performa timnas Indonesia U23 saat menjelang Chinese Taipei U23 pada laga lanjutan Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Erick Thohir menyampaikan permainan timnas Indonesia U23 pada babak pertama sangat luar biasa. Garuda Muda mampu bermain dominan atas Chinese Taipei U23 pada duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Sabtu 9 September 2023. Dominasi penguasaan bola inilah yang membuat anak asuh Sintayong bisa unggul 5 gol pada babak pertama. Penampilan inilah yang membuat Erick Thohir merasa terkesan, sebab dia sebelumnya belum pernah melihat dominasi penguasaan bola seperti ini dari timnas Indonesia U23. Erick Thohir bilang dominasi penguasaan bola seperti ini memang tak terlepas dari pengalaman penggawak Garuda Muda yang pernah berjumpa melawan Argentina pada agenda FIFA Matchday sebelumnya. Liga 2 resmi dibuka di Lamongan. Liga 2 Indonesia akhirnya kembali digulirkan. Untuk musim 2023-2024, Liga sepak bola level kedua di Indonesia itu mendapatkan dukungan dari Pegadaian sebagai sponsor utama. Laga pembuka Pegadaian Liga 2 2023-2024 dilangsungkan di Stadion Surajaya, Lamongan. Persela Lamongan sebagai empunya stadion menjamu jagoan dari Jawa Tengah, Persijap Jepara, Minggu 10 September 2023 sore waktu Indonesia Barat. Kembalinya Liga 2 tentu sangat disyukuri, terutama oleh para supporter. Kerinduan mereka menyaksikan aksi tim kesayangan akhirnya bisa terobati pada musim ini. Kita semua tahu Liga 2 2023-2024 berhenti di tengah jalan. Ajang itu tak bisa dilanjutkan karena berbagai kendala yang dialami PSSI dan operator kompetisi saat itu. Pegadaian Liga 2 musim 2023-2024 pun memiliki semangat baru. Ada beberapa aturan baru termasuk diperbolehkannya para kontestan untuk mendaftarkan maksimal 2 pemain asing. Timnas Indonesia U23 masih mungkin gagal ke Piala Asia U23 2024. Nasib Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 belum sepenuhnya aman. Pasukan Sintayong akan menghadapi Turkmenistan pada laga pamungkas 12 September 2023. Pada laga perdana, Timnas U23 menang 9-0 atas Chinese Taipei. Adapun Turkmenistan menang 4-0 atas lawan yang sama. Timnas Indonesia U23 berpeluang gagal melaju ke Piala Asia U23 2023 bila menelan kekalahan dari Turkmenistan. Kekalahan ini yang dimaksud adalah dengan selisih gol besar. Skenario itu memungkinkan peluang Timnas Indonesia U23 lolos tertutup. Nantinya Timnas U23 berada di urutan kedua klasemen akhir Grup K dengan koleksi 3 poin. Selain wajib mengalahkan Turkmenistan, Timnas Indonesia U23 sebenarnya cukup bermain imbang pada laga nanti. Skenario itu sudah cukup mengantarkan mereka lolos ke Piala Asia U23 2024. Davida Silva optimis Persib kembali berlaga dengan performa lebih baik. Striker Persib Bandung Davida Silva cukup optimis timnya bisa menjaga tren positif di BRI Liga 2023-2024 setelah periode FIFA Matchday. Persib akan mengarungi kembali kompetisi BRI Liga 1 menghadapi Persikabo 1973. Duel Persib Bandung kontra Persikabo 1973 akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA Kota Bandung, Sabtu 16 September 2023. Striker Persib Davida Silva menegaskan bahwa saat ini semua elemen mau Bandung tengah mempersiapkan diri untuk kembali berlaga di BRI Liga 1. Dalam pertandingan terakhir di BRI Liga 1 sebelum jeda kompetisi, karena FIFA Matchday Persib Bandung bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta dalam lawatannya ke Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Davida Silva pun menegaskan bahwa Persib Bandung harus lebih baik, di mana kerja keras diperlukan untuk mendapat hasil yang lebih baik. Fernando Valente bawa 2 asisten asing di Arema. Wajah tim kepelatihan Arema FC segera berubah. Sebelumnya, pelatih kepala Fernando Valente didampingi staf kepelatihan lokal. Sejak awal pekan depan, ada 2 asisten pelatih asing yang membantunya dalam latihan, yakni Nelson Leitão dan Daniel Chaves. Keduanya berasal dari Portugal. Nelson dan Daniel akan menjabat sebagai asisten pelatih, jadi pelatih kiper masih tetap dipercayakan kepada Galih Firmansyah. Sebelumnya beredar kabar jika Fernando akan membawa 1 asisten pelatih dan 1 pelatih kiper. Nantinya 2 asisten pelatih itu paham apa yang diinginkan Fernando dan paham apa yang harus dilakukan. Hajar Persib All-Star 04 Borussia Dortmund legend kagum atmosfer supporter di Stadion Siliwangi. Persib All-Star harus mengakui ketangguhan Borussia Dortmund legend pada laga persahabatan di Stadion Siliwangi, Jalan Lombok, Bandung, Minggu 10 September 2023. Persib kalah dengan skor akhir 0-4
Meski dihuni pemain-pemain veteran, penampilan dari kedua tim cukup menarik dan enak ditonton. Ribuan bobotoh yang memadati Stadion Siliwangi juga terhibur dengan aksi-aksi cantik para pemain. Pemain Dortmund legend Ibrahim Tanko mengaku senang pertandingan berjalan lancar dan menarik. Dia juga kagum dengan atmosfer supporter yang hadir di Stadion Siliwangi. Hal senada juga disampaikan penyerang Dortmund legend Mladen Patrick. Pemain asal Bosnia Herzegovina itu mengaku terkejut dengan fanatisme supporter di Bandung. PSIS legowo lepas 3 pemain dan 2 pelatih ke Timnas Indonesia U24. Manajemen PSIS Semarang tak keberatan melepas 3 pemain serta 2 pelatihnya yang mendapat panggilan Timnas Indonesia U24 untuk menghadapi Asian Games 2022. Ketiga nama pemain PSIS yang mendapat panggilan ini ialah Muhammad Lutfi Gamal, Adi Satrio, dan Haikal Al-Hafiz. Panggilan ketiganya sudah dikirimkan PSSI melalui surat yang ditujukan kepada PSIS. Menurut surat tersebut, mereka akan mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U24 di Jakarta hingga 15 September 2023. Baru setelah itu rombongan akan bertolak ke Hangzhou, China. Selain ketiga pemain tersebut, Maisa Jenar juga bersedia melepas 2 pelatih ke Timnas Indonesia U24, yakni Eko Purgianto dan Alek Aldayudi. Kedua pelatih ini sudah sempat membantu Indra Safri saat meraih medali emas SEA Games 2023. Selebrasi gol hoki Caraka ke gawang Chinese Taipei menuai kontroversi. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menanggapi selebrasi salah satu anak asuhnya Hoki Caraka yang menuai kontroversi di kalangan publik pada laga kontra Chinese Taipei U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada menit ke-79, Hoki Caraka sukses memaksimalkan peluang di kotak penalti. Umpan silang yang disodorkan oleh Fajar Fatur Rahman sukses disontek pemain PSS Sleman ini untuk menjadi gol ke-8 Garuda Muda. Setelah menjebol gawang lawan, penyerang berusia 19 tahun itu merayakannya dengan gestur menutup mulut dan telinganya. Selebrasi inilah yang akhirnya memantik pro dan kontra di media sosial. Ada banyak netizen yang mencibir aksinya tersebut, bahkan di media sosial Twitter. Nama Hoki Caraka menjadi kata kunci yang paling dibicarakan sehingga sempat masuk dalam jajaran trending topik. Sintayong pede Timnas Indonesia U23 bisa cetak sejarah di Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong sangat optimis bahwa anak asuhnya mencatatkan sejarah baru pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini. Timnas Indonesia U23 memang punya peluang sangat besar untuk mengukir sejarah setelah berhasil menumbangkan Chinese Taipei U23 pada lanjutan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan skor 9-0 di Stadion Manahan Solo Sabtu 9 September 2023. Apabila mampu meloloskan Timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 2024, Sintayong bakal menciptakan sejarah baru. Sebab sepanjang sejarah, skuad Garuda Muda belum bisa berhasil lolos ke putaran final. Sejak pertama kali kejuaraan ini digelar pada 2013, Timnas U23 sama sekali belum mencatatkan partisipasinya. Mereka selalu gagal lolos hingga babak kualifikasi edisi terakhir yang berlangsung pada 2021 silam. Sintayong mengatakan dia sangat optimis terhadap kemampuan anak asuhnya. Menurutnya, skuad Garuda Muda punya modal berharga untuk mencetak sejarah di ajang ini. PT LIB pastikan total hadiah juara Liga 2 2023-2024 mencapai 2,1 miliar. Sepak bola Liga 2 2023-2024 akhirnya resmi bergulir Minggu 10 September 2023. Pertandingan antara Persela Lamongan kontra Persijap Jepara menjadi penanda dimulainya Liga 2 musim ini. Acara pembukaan yang dilangsungkan di Stadion Surajaya berlangsung cukup meriah. Ada beberapa atraksi kesenian yang ditampilkan. Selain itu, para petinggi PSSI dan PT Liga Indonesia Baru pun turut hadir di Surajaya, termasuk Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Ferry berbicara banyak hal pada kesempatan itu. Satu diantaranya adalah mengenai distribusi hadiah kepada para pemenang Liga 2 2023-2024. Total hadiahnya mencapai 2,1 miliar. Untuk juara 1 akan mendapatkan 1 miliar, sedangkan sisanya akan diberikan kepada runner-up dan peringkat 3.